Assalamualaikum, ketemu lagi dengan channel My Beauty Country. Nah, kita posisinya lagi ada di Pangalengan. Kita udah belok di jalan dari Banjaran, kita belok ke Jalan Pangalengan. Nah, sebelah kanan itu ada makam Eril. Kita akan belok dekat dengan makam tersebut. Nah, sebelah kiri. Kalau lurus teman-teman itu ke arah situ Cileunca. Nah, dari sini teman-teman ikutin jalan aja sampai mentok, nanti akan ketemu tempat wisata yang akan kita kunjungi. Nah, teman-teman akan menikmati suasana pegunungan karena ini posisinya ada di Jalan Gunung Puntang. Untuk kondisi jalannya sendiri ini masih aman, tanjakannya nggak ada yang ekstrim, dan untuk jalannya sendiri tidak terlalu kecil ya, jadi sangat aman. Nah, kita udah sampai, kita akan review Taman Bougainville, beberapa tipenya, harganya, dan fasilitasnya. Jangan di skip ya. Yang teman-teman lihat ini adalah parkiran untuk wisata. Untuk parkiran teman-teman yang menginap itu ada di gerbang satu lagi. Nah, yang teman-teman lihat ini adalah loket untuk membeli tiket. Harga tiketnya 40.000 per orang. Nah, 40.000 ini teman-teman bisa menikmati semua area Bougainville, termasuk bermain di sungai dan berenang. Tapi untuk Flying Fox dan juga playground berbayar lagi. Nanti kita akan review. Nah, yang teman-teman lihat ini adalah tempat reservasi. Memang sekilas looknya seperti kafe atau pujasera ya, tapi ini adalah tempat teman-teman untuk reservasi atau resepsionis. Nah, ini adalah kolam renang yang paling dekat dengan resepsionis atau gerbang masuk dari Bougainville. Di sini agak dalam, memang sekitar 1 meter sampai 180. Jadi untuk anak-anak balita ini tidak disarankan ya, karena atau mungkin teman-teman bisa dalam pengawasan atau juga pakai alat-alat keamanan. Nah, dekat dengan kolam renang ini ada musola, jadi teman-teman bisa sholat sambil nungguin anak-anak berenang. Di sini juga tempatnya cukup nyaman, bersih, dan juga suasananya enak banget. Nah, di bawah musola itu ada toilet dan tempat bilas. Toilet dan tempat bilasnya cukup bersih. Terus juga ini tuh area toilet dan tempat bilas wanita, jadi dipisah gitu. Nah, di belakangnya ini tempat bilas dan toilet laki-laki atau pria. Jadi nyaman ya karena dipisah. Nah, ini adalah tempat bilasnya. Tempat bilasnya dingin. Terus juga kolamnya dingin. Jadi memang ya harus kalau ada matahari aja ya berenangnya. Nah, di dekat kolam renang tuh banyak gazebo. Jadi bisa duduk santai. Kita akan review villa yang pertama, yaitu Villa Cempaka. Nah, Villa Cempaka ini posisinya dekat banget dengan kolam renang, jadi belakang kolam renang atau sejajar dengan musola. Nah, Villa Cempaka ini kapasitasnya 16-20 orang, jadi untuk keluarga besar. Di depannya tuh ada tempat kayak api unggun, terus juga ada balai-balai untuk duduk santai sambil menikmati suasana dari villa ini. Kita langsung room tour aja ya. Nah, villa ini dalam keadaan lagi dibersihkan, tapi kita diantar oleh resepsionis untuk review. Nah, jadi kondisinya memang tidak sedang siap banget ya, tapi teman-teman bisa punya gambaran nih bagaimana kondisi atau penampakan dari villa ini. Nah, di sini tuh ada sofa yang cukup besar karena memang villanya memang ukurannya besar ya kapasitasnya. Terus ada televisi yang besar juga sekitar 50 inch. Terus di sudut ada lampu duduk yang cantik, jadi pas banget dengan dinding kayu. Terus kita akan lanjut lagi, di dalam itu ada kamar utama. Nah, di sini ada ranjang dan juga ada beberapa seperti tambahan kasur ya. Nah, di sini juga ada lemari dari kayu yang selaras atau serasi banget dengan suasana di sini. Nah, di Bougainville ini villanya dari organik tapi sangat terawat. Jadi maintenance-nya bagus, kayu-kayunya masih terlihat kokoh, gak ada lapuk-lapuk. Biasanya ada villa-villa yang kalau kayu-kayunya itu terlihat sudah rapuh ya, jadi kelihatan kumuh. Nah, di sini ada kamar mandi juga di dalam kamar utama. Ada amenities, kloset duduk, dan juga ada wastafel. Kita lanjut masih di lantai yang sama. Di sini ada dapur. Jadi kita bisa masak bareng nih sama keluarga. Ada kitchen setnya, ada kompornya, ada juga microwave atau oven. Terus di sebelahnya juga ada dispenser dengan suhu air yang lengkap. Terus juga di sini ada kulkas, bisa simpen-simpen kayak daging. Terus juga di sini ada wastafel yang sedang disiapkan ya, jadi belum siap banget untuk di-review tapi oke lah. Nah, di living room ini juga ada kamar mandi, jadi nggak usah harus ke kamar kalau mau ke toilet, jadi ada disiapkan untuk umum atau untuk bersama-sama gitu ya maksudnya. Yuk kita lanjut lagi. Nah, di pojok sini ada kursi, kita ke lantai 2 karena villa ini ada 2 lantai. Terus untuk kayunya sendiri sangat gagah dan terawat. Di kamar atau di lantai 2 ini lebih didominasi sama kasur atau tempat tidur, jadi kayak tidur barengan gitu untuk keluarga, bisa bener-bener quality time malam-malam ngobrol. Nah, di sini juga ada balkon yang view-nya cukup cantik.
Di balkonnya disediakan juga sofa yang nyaman, jadi bisa duduk santai sambil lihat view. Untuk harganya saya simpen di sini ya. Nah, teman-teman, villa-villa di Bougainville ini memang didominasi kayu. Di sini juga ada lampu cantik yang cocok banget dipadu-padankan dengan atap kayu. Nah, selain ada ruangan terbuka ngebarak yang kasur semua, ada juga kamarnya. Jadi teman-teman bisa lebih private dengan setiap kamar itu ada balkonnya dengan view pepohonan yang cukup segar. Nah, di sini juga ada beberapa kasur tambahan. Terus teman-teman, ada juga kamar mandi. Ini tuh kamar mandinya enggak di dalam kamar, jadi bisa barengan gitu. Ada water heater, ada kloset duduk dan wastafel. Di luarnya juga ada wastafel, jadi cukup banyak ya wastafelnya. Nah, ini adalah kamar berikutnya. Jadi di lantai 2 itu ada 2 kamar dengan 2 balkon dan juga ada ruangan kayak living room tapi dia kasur semua. View-nya juga cantik dari sini. Jadi jangan takut khawatir kekurangan tempat tidur karena banyak banget tempat tidurnya. Mari kita explore lagi. Nanti kita akan review beberapa villa, tapi kita akan lihat dulu fasilitas lainnya. Nah, di sini ada kolam renang lain. Selain kolam renang tadi yang cukup dalam, di sini juga ada kolam renang untuk anak-anak dengan perosotan. Tapi sayang nggak bisa digunakan. Padahal ini weekend. Jadi aduh, sayang banget ya pokoknya, padahal view-nya cantik dari sini. Terus juga di sini tuh selain ada kolam renang ada kayak kolam dengan air terjun gitu, tapi sayang juga sedang tidak berfungsi. Jadi sayang banget nih area ini tidak bisa digunakan. Nah, di belakang juga ada kolam untuk si kecil dan sayang juga nggak bisa digunakan. Duh, pokoknya sayang banget nih, padahal anak-anak kesini pengen explore kolam renangnya. Ini tuh hari Jumat malam Sabtu, tapi kolam renangnya nggak siap untuk dipakai. Nah, di sini di kolam renang ini juga ada seperti tempat bilasnya. Nah, dekat dengan kolam renang itu ada gazebo dan beberapa tempat main untuk anak. Nah, di sini juga teman-teman bisa baca beberapa aturan biar untuk kenyamanan dan keselamatan. Ada flying fox dan skywalk, nanti kita akan lihat. Nah, kita akan menyeberangi seperti jembatan. Di sini ada sungai, terus juga ada banyak beberapa tipe villa lainnya. Nah, sungai di sini bisa dipakai untuk bermain karena sangat dangkal, tapi tetap kalau hujan teman-teman harus hati-hati juga karena takut ada banjir ya atau air meluap. Karena kita nggak bisa kontrol keadaan alam ya. Kadang air tiba-tiba kecil, tapi tiba-tiba kalau hujan bisa besar. Nah, pas banget dari jembatan, teman-teman kalau dari jembatan itu akan langsung melihat tipe villa selanjutnya, yaitu Villa Cemara. Kita juga akan room tour, kita diantar oleh petugas yang sangat helpful. Jadi teman-teman kalau di sini petugasnya sigap-sigap. Nah, kita akan lihat yuk lantai pertamanya ada apa. Nah, jadi lantai pertamanya itu nggak ada living room, langsung kamar dengan kasur atau bed yang kecil-kecil kayak gini, single. Nah, di sini juga ada kamar mandinya. Kamar mandinya itu ada wastafel, ada water heater, juga ada kloset duduk dan amenitiesnya cukup lengkap. Nah, di Villa Cemara ini juga masih sama didominasi kayu. Nah, di sini ada cermin yang cukup besar. Kita akan lanjut review lagi. Nah, di sini ada toilet juga. Jadi ada toilet untuk bersama ya, karena nggak di dalam kamar. Terus juga ada water heater, ada amenities, ada kloset duduk dan cukup lengkap. Nah, di sebelah toilet itu ada mini dapur atau dapur kecil. Nah, di sini kita akan lanjut langsung ke lantai kedua. Di lantai kedua ini ada balkon yang cukup besar, jadi bisa lesehan duduk-duduk sambil lihat view sungai dari sini. Dan kita juga bisa lihat jembatan yang tadi kita lewatin. Nah, di sini tuh juga ada seperti utuk api unggun. Jadi malam-malam bisa bakar-bakar kayu bersama keluarga. Nah, di luarnya itu ada dispenser untuk barengan. Nah, lantai keduanya juga sama, nggak ada living roomnya, jadi semua bed atau ranjang aja. Nah, di sini ada televisi, jadi malam-malam bener-bener bisa quality time, kok jadi beribet ya, quality time bersama keluarga karena kita bener-bener semalaman tuh bareng ngebarak gitu sama saudara-saudara misalnya atau teman-teman kantor. Nah, di sini juga ada cermin. Pokoknya untuk teman-teman yang mau ngadain acara bersama keluarga ini bisa banget. Nah, ini view dari samping kamar atau Villa Cemara.
Kalau ini adalah suasana di depan Villa Cemara. Jadi ada kursi dari kayu gini untuk menikmati view sungai langsung dari villa. Mari kita explore lagi. Nah, kita akan review tipe villa berikutnya. Nah, di sini tuh ada aliran sungai kecil yang sangat-sangat jernih. Jadi sepanjang jalan kita disuguhi sungai kecil dan sungai yang besar. Di sebelah kanannya ada sungai yang bisa teman-teman gunakan untuk bermain air. Ada juga bangku-bangku untuk santai atau ngopi-ngopi cantik. Nah, di sini tuh memang si sungainya bisa dipakai untuk bermain, tapi seperti yang tadi sudah saya katakan, tetap berhati-hati ya teman-teman. Dan kalau hujan segera menghindar dari sungai dan anak-anak tetap dalam pengawasan. Nah, di sepanjang aliran sungai juga banyak gazebo. Nah, ini adalah sungainya sangat-sangat jernih dan cukup dingin karena ini berada di kawasan pegunungan. Kita explore lagi. Nah, di sini tuh ada 3 tipe yang eksklusif banget, yaitu Riverside, Moi Lake House, dan Kampul Becik. Kenapa eksklusif? Karena dapat makannya 3 kali, terus free flying fox dan juga free masuk ke area playground. Nah, di sini ada seperti sakar burung warna-warni yang di bawahnya tuh ada jembatan yang bener-bener instagramable banget. Jembatan ini menuju ke salah satu villa yang eksklusif banget, yaitu Riverside. Nah, villa ini punya 3 unit dengan tema yang berbeda. Ada Hana, Floor, dan juga Blooms. Sebenarnya untuk harga ukuran sama aja, yang membedakan yaitu desain interiornya dan temanya. Kira-kira teman-teman suka tema yang mana? Nah, untuk harga, fasilitas, dan aturan dari villa saya simpen di sini ya. Nah, kalau nginep di tipe ini teman-teman udah dijamin nih makannya sehari 3 kali. Jadi udah nggak mikirin pusing-pusing makan apa lagi. Nah, teman-teman di sini juga ada tipe eksklusif lainnya, yaitu Kampul Becik dan juga Moi Lake House. Jangan di skip, nanti saya akan review lengkapnya setelah ini ya. Yang teman-teman lihat ini adalah suasana dari samping tipe Riverside. Jadi ada suasana atau nuansa hutan-hutan gitu, sedangkan depannya langsung ke sungai. Namanya juga Riverside ya, jadi dia posisinya benar-benar sebelah sungai. Nah, ini adalah tipe Riverside dari depan. Depannya juga ada kayak untuk bakar kayu, jadi bisa menikmati suasana malam nih di sini yang dingin pastinya bersama keluarga. Nah, kita akan lanjut ke tipe villa berikutnya. Ini adalah tipe Puspa atau tipe standar, tipe lama dari Bougainville ini. Jadi kalau tipe Puspa ini dia hanya dapat sarapan, nggak dapat makan 3 kali. Dan juga untuk flying fox dan juga masuk ke area playground ini harus berbayar lagi. Jadi nggak kayak tipe eksklusif yang free semua akses. Nah, depannya tipe Puspa juga ada tempat untuk bakar kayu. Nah, di sebelahnya tuh banyak bangku-bangku. Ini tuh kapasitasnya cukup besar, 11 sampai 15 orang. Nah, tipe Puspa ini dia juga punya halaman yang cukup luas, teman-teman. Jadi bisa dipakai untuk acara keluarga. Tipe Puspa ini dia ada di jalan menuju ke Skywalk, terus juga menuju ke Flying Fox dan juga playground, juga ke Moi Lake House. Jadi ini tuh memang tipe villa yang sering dilalui banyak orang. Jadi buat teman-teman yang mau lebih privasi bisa pilih tipe lain. Tapi kalau buat teman-teman yang suka keramaian, suka banyak orang nggak masalah. Nah, ini adalah Skywalk yang tadi kita bahas. Ini salah satu tempat yang instagramable juga. Nah, di sini teman-teman bisa foto, bisa juga menikmati suasana pepohonan hijau. Di bawahnya ada playground. Nah, buat teman-teman yang nginep di area yang eksklusif seperti Moi Lake House, Riverside, dan juga Kampul Becik ini udah free. Tapi kalau di tipe-tipe standar ini harus berbayar lagi. Harganya 25.000. Nah, kalau tiket masuk 40.000 jadi 65.000. Kalau teman-teman mau hemat misalnya nggak nginep, itu bisa pakai terusan 60.000 ya tiket masuk dan juga playground. Hemat 5.000 lumayan ya. Nah, di sini ada beberapa permainan yang pastinya seru untuk si kecil. Mari kita explore lagi. Nah, di sini tuh kita akan lanjut jalan-jalan di Skywalk-nya. Memang tidak terlalu panjang tapi cukup loh kalau teman-teman nginep terus juga pagi-pagi jalan-jalan di sini cukup segar. Dari sini ada beberapa gazebo yang bisa dipakai untuk duduk santai sambil menikmati suasana. Nah, selain itu teman-teman juga dari sini bisa ngintip salah satu tipe termewah yang ada di sini, yaitu Moi Lake House. Ini harga dan juga beberapa aturan dan fasilitas yang teman-teman dapat. Nah, kalau ini gambaran gimana mewahnya Moi Lake House ini.
Moy Lake ini juga sama seperti Riverside dan juga Campo Becik, dapat makan 3 kali, terus juga free trekking dengan free guide, terus juga free flying fox dan playground, dan punya danau sendiri, bisa naik sampan sepuasnya. Kita lanjut ke fasilitas berikutnya yaitu Flying Fox. Harganya 25.000 buat teman-teman yang nginep di tipe eksklusif ini udah free, tapi di tipe standar ini harus bayar ya. Kita lanjut ke tipe berikutnya. Ini salah satu tipe eksklusif lainnya yaitu Campo Becik. Harga, fasilitas, dan peraturan villa saya simpen di sini. Ini kapasitasnya hanya untuk 2 orang dan 2 anak kecil. Jadi nggak bisa kalau anaknya udah remaja karena nggak bisa tambah extra bed. Nah, tips buat teman-teman yang mau nginep di Campo Becik, pilih kamar yang depan karena view balkonnya langsung ke taman. Kalau yang belakang ketutup sama atap villa di depannya. Nah, ini kurang lebih gambaran dalam dari Campo Becik. Ada juga tipe twinnya ya. Kita lanjut ke tipe berikutnya, ini adalah tipe Villa Pinus. Ini tipe standar atau tipe lama. Nah, untuk suasananya ini sangat privacy karena ada di dalam. Nah, di depannya tuh ada kolam, terus juga punya halaman yang luas. Tipe Pinus ini kapasitasnya untuk 12 orang. Nah, di depan tipe Pinus ini dia juga punya ada tempat untuk bakar-bakar kayu. Nah, samping tipe Pinus juga ada tipe lain yaitu tipe Surena. Tipe Suren ini kapasitasnya untuk 8 orang. Harganya saya simpen di sini ya. Jadi di sini tuh ada tipe Pinus, Suren, dan juga ada satu tipe villa lagi. Nah, ini tuh punya halaman yang luas. Nah, sebelah kiri ini tipe Kenanga. Kapasitasnya untuk 5 orang. Nah, tipe Kenanga ini salah satu tipe termurah ya, terendahnya. Ada juga tipe termurah lainnya yaitu Maranti. Kapasitasnya sama 5 orang tapi kita nggak sempet review. Nah, 3 tipe yang ada di sini tuh bener-bener private karena dia ada di dalam, jadi nggak banyak dilalui orang. Ini dia list harga dari tipe-tipe lama atau yang standar. Kalau yang eksklusif tadi sudah saya review detail. Ini adalah penampakan dari resto atau cafe dari Bougainville. Nah, di sampingnya itu ada seperti jalan yang punya tanaman merambat yang sangat cantik, bisa dijadiin spot foto. Sebelah kirinya kafe, sebelah kanannya sungai. Nah, ini adalah kafe tampak depan. Jadi kalau teman-teman nginep di sini bisa sarapannya di sini, atau teman-teman yang nggak menginap juga bisa makan di sini sambil menikmati suara sungai. Di sini enak banget suasananya. Ini adalah kafe tampak samping, jadi ada area open space gitu atau open air yang langsung ke udara terbuka dengan view pepohonan dan sungai. Nama restorannya Balai Puntang. Nah, ini dia menunya. Nah, kalau teman-teman pengen duduk di area open space, selain di samping juga ada di belakang, sama areanya dan view-nya itu langsung ke alam, ke pepohonan, jadi ala-ala hutan gitu. Nah, itu adalah yang kita lihat tipe villa yang Riverside yang tadi kita review. Nah, ini adalah area depan. Jadi depan, samping, belakang itu areanya open space atau semi indoor. Nah, dari sini kita bisa lihat dominasi kayu dan batu alam. Jadi kesan alamnya dapat dipadukan dengan view sungai dan hutan, ini pas banget. Nah, kalau hujan takut kena cipratan bisa juga makan di area indoor ya. Ini area indoornya sama-sama didominasi kayu ya, dari mulai kursi, meja, dinding, jadi suasana hangatnya dapet banget. Buat teman-teman yang mau menginap sebaiknya reservasi terlebih dahulu karena unitnya terbatas. Mungkin segitu aja. Terima kasih banyak sudah menonton. Terima kasih juga sudah subscribe. Assalamualaikum.